Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi, saya sendiri, Sulastri, dan kedua rekan saya, Ernita dan Nurlaili, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang peran dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi fasilitator dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, perdagangan, pemerintahan, hiburan, dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berperan dalam penyebaran berita-berita dari seluruh penjuru dunia, dan secara garis besar, peran teknologi informasi dan komunikasi adalah pengolahan informasi yang lebih akurat, lebih mudah, dan lebih aman. Beberapa peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan antara lain, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh, mengembangkan perdagangan melalui e-commerce, melestarikan kebudayaan, mengembangkan kemampuan, menunjang pertanian, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Selanjutnya, peranan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai bidang kehidupan antara lain. Yang pertama, bidang pendidikan. Keuntungan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dapat memperoleh informasi tentang bahan-bahan pelajaran yang interaktif. Kedua, dapat melakukan e-learning, yaitu pembelajaran jarak jauh secara online. Ketiga, berbagi informasi dan hasil penelitian. Keempat, sebagai media konsultasi dengan para pakar. Kelima, perpustakaan online. Keenam, diskusi online. Dan ketujuh, kelas online. Bidang selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Sistem berbasis kartu cerdas atau smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Bidang selanjutnya yaitu bidang pemerintahan e-government. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan e-government atau electronic government. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain. Pertama, government to citizen adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayani kependudukan dan administrasi. Kedua, government to business adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya. Ketiga, government to government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah di atas atau di bawahnya, dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan memiliki keuntungan antara lain: meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka, meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh. Tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan. Dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Kemudian, e-government digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan mempercepat proses-proses yang ada di pemerintahan sehingga meminimalkan birokrasi yang panjang, mempercepat pengumpulan informasi dan pelaporan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif, meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, dan dengan pemerintah lain, meningkatkan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan, dan mendorong proses demokrasi. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang dunia usaha. Pertama, mengembangkan perdagangan melalui e-commerce, yaitu perdagangan yang dilakukan secara online dengan menggunakan internet sehingga seseorang yang melakukan transaksi tidak harus bertemu langsung dengan penjual. Fungsi dari e-commerce adalah untuk promosi usaha dan penjualan barang.
Pembayarannya dapat dilakukan dengan menggunakan internet banking, SMS banking, dan transfer. Kedua, membuka peluang bisnis baru. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang perbankan. Dapat melakukan semua transaksi perbankan melalui ATM atau automatic machine dan melakukan transaksi melalui internet banking, SMS banking, dan phone banking. Kemudian bidang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang sosial budaya yaitu promosi pariwisata, memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat luar negeri, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Bidang selanjutnya yaitu bidang jasa pengiriman. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memudahkan proses penyampaian informasi serta komunikasi secara cepat, tepat, akurat, efisiensi waktu, dan terjamin keamanannya. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam jasa pengiriman. Dalam melakukan penyampaian pesan lebih cepat dan aman dengan memanfaatkan fasilitas internet seperti email, chatting, dan lainnya, jasa pengiriman berupa barang memudahkan perusahaan dalam layanan jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pengadministrasian bagi barang yang akan dikirimkannya, serta untuk konsumen merasakan aman atas barang yang dikirimnya, karena dapat di-trace secara real-time atau online. Bidang selanjutnya yaitu bidang olahraga. Digunakannya untuk menampilkan tayangan serta informasi tentang olahraga melalui berbagai media informasi baik yang bersifat internasional maupun nasional, seperti siaran langsung sepak bola Piala Dunia yang dilaksanakan di luar negeri dapat kita saksikan tanpa harus ke luar negeri. Bidang yang terakhir yaitu bidang industri rekaman. Digunakan untuk membantu para pekerja televisi dan rumah produksi serta studi rekaman untuk melakukan kegiatan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti untuk mengambil rekaman, mengedit hasil rekaman, dan memproduksi hasil rekaman itu sendiri. Demikian, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ernita dan Nurlaili. Ada beberapa dampak positif teknologi informasi dan komunikasi, antara lain yang pertama, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia, dari anak-anak hingga manula atau manusia lanjut usia. Yang kedua, media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www atau World Wide Web, para pengguna internet dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan lebih mudah. Yang ketiga, media untuk mencari informasi. Salah satu sarana internet yang paling banyak digunakan adalah search engine atau mesin pencari informasi. Dengan teknologi pencari, pengguna mendapatkan semua yang diinginkan seperti gambar, berita, dan informasi lainnya. Kemudian yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet, sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Yang terakhir, dengan internet kita dapat memperbarui informasi yang setiap detiknya dapat diupdate, seperti dampak teknologi informasi, dampak negatif teknologi informasi, dampak positif teknologi informasi, dampak teknologi informasi dan komunikasi, dan pengaruh teknologi informasi. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi yang pertama adalah ketergantungan. Jadi ketergantungan ini adalah hal yang tidak dapat dikontrol dan keasikan berlebihan dalam penggunaan teknologi seperti komputer dan internet. Jadi perilakunya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Yang kedua adalah pornografi, judi online, penipuan. Pornografi ini banyak diakses oleh kalangan milenial atau generasi Z. Menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi, mereka telah memblokir situs-situs pornografi sebanyak 1 juta lebih. Yang kedua, judi online. Jadi judi online ini sulit untuk
menentukan hukum yudisialnya, karena server-server judi online banyak dilakukan di luar negeri, dan nama-nama situs judi online kadang tidak menggunakan judi.com, tapi melainkan nama yang lain sehingga susah untuk mencarinya. Yang ketiga, penipuan. Penipuan ini bisa dilakukan di media sosial dengan cara mereka membeli produk yang sebenarnya produk itu tidak ada, sehingga di sini mereka tuh menarik konsumen dengan cara menurunkan harga yang serendah-rendahnya untuk menarik pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah antisocial behavior. Jadi antisocial behavior ini adalah dampak dari ketergantungan, di mana antisocial behavior ini sudah tidak mementingkan lingkungan yang ada di sekitarnya saat menggunakan teknologi. Yang keempat, pelanggaran hak cipta. Jadi pelanggaran hak cipta ini dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan yang banyak, di mana mereka akan mengkopi lagi hak cipta orang lain dengan bermaksud agar dapat mendapatkan hak cipta tersebut secara gratis oleh orang-orang yang lain, seperti misalnya buku. Selanjutnya adalah pembajakan program komputer. Pembajakan program komputer ini adalah penggandaan cipta dan produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusiannya untuk kepuasan pribadi atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Selanjutnya, cybercrime. Jadi cybercrime ini dilakukan oleh orang-orang yang memang sangat paham dengan teknologi, sehingga mereka dapat membobol situs-situs yang dijaga keamanannya dengan ketat. Contents ini adalah di mana penyebaran berita-berita yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk merugikan orang lain. Dan selanjutnya adalah penyebaran virus komputer. Jadi penyebaran virus komputer ini dapat dilakukan melalui hal-hal yang kita mengakses misalnya lewat Chrome dan mendownload aplikasi, sehingga aplikasi yang tidak sah itu menyebabkan banyak virus yang akan masuk. Awalnya virus ini hanya berukuran kecil, namun kemudian dapat menggandakan diri. Misalnya pertama-tama hanya untuk muncul di monitor saja, tapi lama-kelamaan akan menjakit pada penyimpanan komputer kalian atau handphone kalian, sehingga mengandalkan diri terus-menerus, dan ini akan membuat memori kalian tuh menjadi full. Oke, itu adalah dampak negatif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini adalah teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa, begitu banyak berbagai bidang, terutama dalam bidang komunikasi. Banyak manfaat yang diberikan sehingga mempermudah kehidupan kita. Peran teknologi informasi dan komunikasi begitu dapat dirasakan, tetapi tentu teknologi ini yang mengendalikan adalah pribadi masing-masing. Apabila mencari yang baik, pasti akan ada, begitu juga dengan yang buruk. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. So guys, thanks for watching. Apabila ada kesalahan atau gimana gitu, saya mewakili Ernita dan Sulastri banyak minta maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum.